Yang diberikan kepada pasien rata-rata saya pakai mediasi air yang dibacakan doa sebanyak 7 kali aja gitu. Atau kalau memang parah dikasih semacam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Cak Qorib, dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini memang unik ya. Personel-personelnya itu termasuk pimpinannya unik-unik karena banyak sesuatu yang bisa digali dalam personality dari masing-masing ya. Di antaranya juga kemarin kita ada salah satu komisioner atau pimpinan juga, dia ahli dalam psikologi ya, kemudian ahli juga ada dalam hipnoterapi. Kemudian juga kali ini ada juga yang seperti kemarin salah satu mahasiswa peserta kuliah pengawasan, yaitu mahasiswa itu seorang paranormal. Nah, kali ini ternyata juga kita punya ya seorang paranormal dari jajaran staf kita Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Siapa dan bagaimana istilahnya kemampuan metafisikanya luar biasanya sebagai seorang paranormal, yang kita tanya-tanya langsung kepada beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Kahfi, lengkapnya siapa Pak? Saya nama lengkapnya Muhammad Nur Kahfi. Muhammad Nur Kahfi. Iya, yang beralamatkan di Desa Gending. Orang Gending ya. Bapak Nur Kahfi adalah merupakan staf dari Koordinator Divisi Hubungan Hukum Data dan Hukum Informasi. ya, bukan Humas ya. Tapi HDI. HDI, Hukum Data dan Informasi. Pak Kahfi, bagaimana Pak Kahfi ini sebenarnya seorang sarjana agama ya. Ya. Sarjana agama yang kemudian menjadi staf HDI, Hukum Data dan Informasi. Bagaimana sebenarnya kok SAG itu masuk ke HDI, Pak Kahfi? Entah juga ya, awalnya kan saya di kantor ini sebelum Bawaslu kan Panwaslu. Ya, Awalnya saya bantu-bantu bersih-bersih, pramusaji, kok tiba-tiba diangkat di divisi pengawasan semasa kepemimpinan 3 orang. Nah, pengawasan ya dulu ya. Yang waktu itu divisinya dipegang oleh Bapak Afandi. Nah, ya. Terus beralih ke Bawaslu, dimutasi ke divisi HDI yang dipimpin oleh Haji Nasaruddin Latif. Iya, Pak Nasar. Sampai sekarang ini. Bisa ya mengimbangi divisi hukum ya? Bisa, karena ya ada yang bantu gitu kan, karena di HDI kan ada 2 orang gitu kan stafnya. Iya, yang harus Itu aja. Tetapi mampu tidak mampu harus belajar. Harus belajar dan belajar gitu. Walaupun sarjana agama, tetapi harus bisa mengimbangi bagaimana menangani atau sebagai staf dari Hukum Data dan Informasi. Sahabat Bawaslu, kami tidak mau menggali tentang bagaimana beliau ini adalah sebagai staf HDI, tetapi ada sisi lain yang ingin saya pertanyakan ini. Karena Pak Kahfi, panggilan akrabnya ini adalah mempunyai sisi lain. Dia seorang, kalau bahasa umumnya itu seorang paranormal juga ya. Orang paranormal. Makanya kenapa saya bilang unik tadi di depan, karena memang ya beliau ini adalah seorang paranormal sebenarnya. Bagaimana sebenarnya sih Pak Kahfi itu kok saya melihat dan mendengar itu lebih terkenal sebagai seorang paranormal sebenarnya, walaupun tidak banyak yang tahu ya. Dari mana sebenarnya asal-muasalnya Pak Kahfi? Gini, saya kalau dikatakan paranormal ya nggak setuju juga, tapi sering membantu orang. Awalnya saya kan, orang tua saya memang seorang paranormal lah katakanlah.
Cuman beliaunya sakit, sering keluar masuk rumah sakit, akhirnya saya menggantikan posisinya orang tua. Iya. Nah, lama kelamaan akhirnya setelah orang tua saya meninggal, kok banyak pasien-pasiennya Abah itu yang datang ke saya. Terus saya mau nggak mau harus melayani. Betul sekali. Ya, dan saya harus punya kewajiban untuk membantunya karena sudah diamanahkan oleh orang tua, gitu kan. Gitu. Jadi begini sahabat Bawaslu, kalau di daerah pedesaan itu istilahnya tidak mengenal istilah paranormal sebenarnya ya. Di daerah Kabupaten Probolinggo, terutama istilahnya paranormal itu kan secara nasional istilah itu. Kemudian juga tidak dikenal juga istilah dukun ya. Karena sebenarnya abahnya Pak Kafi ini adalah seorang kiai ya, yang punya santri-santri juga, kemudian mengajarkan agama Islam, mengajarkan ngaji. Kemudian biasa di desa itu sahabat Bawaslu, ketika seorang guru ngaji itu biasanya banyak dimintai tolong oleh para alumni-alumni, oleh para wali santrinya untuk mintai doa, kemudian dimintai ya bermacam-macam lah, seakan-akan kemudian masyarakat mempercayai sang kiai ini sebagai tempat untuk berkonsultasi dengan segala bidang, sehingga akhirnya sang kiai yang memang kemudian banyak banyak selalu berzikir, sholat tahajudnya istiqomah, kemudian duhanya istiqomah, kemudian puasanya juga istiqomah, punya amalan-amalan, doa-doa yang juga istiqomah, sehingga seakan-akan punya kelebihan. Kemudian ini juga terjadi kepada abah dari Pak Kafi ini. Nah, kemudian Pak Kafi ini banyak tamunya, banyak pasiennya yang mereka sebenarnya minta doa saja. Nah, kemudian beliau ini meninggal dan ilmu-ilmu atau amalan-amalan yang selalu diistiqomahkan oleh almarhum abahnya Pak Kafi ini kemudian diturunkan kepada Pak Kafi, termasuk juga kemudian para masyarakat, wali santri, kemudian istilahnya pasien-pasiennya itu kemudian datang sendiri kemudian kepada Pak Kafi ini. Nah, itu penjelasan singkatnya ya, biar tahu. Pak Kafi, setelah abah Pak Kafi itu istilahnya menurunkan kepada Pak Kafi tentang amalan-amalan, kemudian bagaimana perkembangan masyarakat atau perkembangan istilahnya pasien-pasien yang dulu sebelumnya datang ke abah Pak Kafi kemudian lanjutnya datang ke Pak Kafi? Kalau awalnya kan yang minta tolong sama saya itu anak buahnya abah yang lama-lama. Nah, kelamaan berkembang karena ada perubahan, sehingga mengajak orang-orang yang belum tahu diajak ke saya untuk minta bantu sembarang gitu kan. Ya, kalau katakanlah klien saya itu banyak yang berdomisili di Lumajang dan Sidoarjo, yang paling banyak. Karena itu adalah pasien-pasien abah yang terdahulu. Iya, ya? Karena awalnya pasien-pasien abah itu yang banyak dari Lumajang dan Sidoarjo gitu. Biasanya di kalangan pedagang, petani, pejabat banyak. Apalagi musim-musim pilkades. Rame-ramenya sudah. Oh gitu ya. Oke, kembali ke tadi yang wilayah pasiennya itu dari Lumajang dan Sidoarjo. Sekarang kemudian berkembang? Sekarang berkembang, kalau di daerah Probolinggo sendiri sudah lama. Yang paling banyak itu di wilayah Tegal Siwalan, khususnya desa Malasan. Oh, daerah sana. Rata-rata sudah banyak sana gitu. Baik, permasalahan-permasalahan apa saja yang mereka istilahnya minta bantuan kepada Pak Kafi? Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien atau anak buah saya itu rata-rata kelancaran rezeki, terus mengatasi sengketa sembarang gitu kan, terus untuk meraih kemenangan di pilkades. Di pilkades juga ada seperti Tapi saya menyarankan kalau di daerah untuk meraih kemenangan pilkades jangan berpatok pada saya.
itu kan mengadu nasib gitu kan. Karena bukan lawannya bukan 1 atau 2 orang, kadang kan lebih 5 gitu kan. Kalaupun sakit, saya menyarankan harus ke medis dulu. Tapi dibantu terlebih dahulu tidak masalah sama saya gitu kan. Termasuk juga kemudian ada yang datang untuk apa ya? Kalau biasanya dulu kalau ada manten itu kan orang biasanya kalau rame-rame itu bulan Dzulhijjah. Jadi ramenya orang hajatan supaya tidak hujan. Istilahnya pawang hujan lah sementara gitu. Apa bisa menghentikan hujan atau gimana? Kalau menghentikan hujan ya tidak bisa gitu. Kalau secara spontan menghentikan hujan tidak bisa. Kalau mencegah bisa. Artinya sebenarnya hujan tidak bisa dihentikan, tetapi mungkin dialihkan ya, digeser atau gimana? Iya, kalau digeser atau dialihkan secara spontan nggak bisa gitu. Harus sebelumnya gitu kan. Ritualnya harus sebelumnya. Kalau ritual seketika tidak bisa. Manapun tidak bisa itu kalau seketika. Kalau sebelumnya bisa. Berarti semua pasien yang datang ke Pak Kaffi itu baik itu bagaimana minta doa, kemudian minta bantuan dibantu doa untuk disembuhkan sakit, kemudian juga termasuk pilkades ini kan juga minta doa atau gimana ya? Iya, minta doa dukungan sembara. Kemudian juga tentang pawang hujan tadi, itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Kaffi? Kalau yang dilakukannya itu tidak harus doa? Doa khusus memang ada, tapi kan doa khusus itu harus dilaksanakan rutin setiap malam. Harus istiqomah. Jadi Pak Kaffi yang melakukan itu ya? Saya sendiri yang melakukan tiap malam, harus dikerjakan malam. Kalau tidak malam tidak bisa. Baik, gitu. Ada pasien atau tidak ada pasien? Ya tetap dilakukan itu karena harus istiqomah dilakukan gitu kan. Kenapa Pak Kaffi melakukan itu? Apa karena memang istilahnya itu amalan yang diperintahkan oleh Abah almarhum? Ya itu kan istilahnya kalau kita membantu orang jangan setengah-tengah kan, harus 100%. Ya itu harus amalan yang harus dilakukan setiap malam dari Abah saya. Abah itu datangnya dari gurunya sendiri, yaitu dari Batu Ampar gitu. Dari Batu Ampar ya, jadi ada amalan-amalan khusus. Dan yang diberikan kepada pasien dengan segala keluhan-keluhannya itu apa saja, Bang? Yang diberikan kepada pasien rata-rata saya pakai mediasi air yang dibacakan doa sebanyak 7 kali aja gitu. Atau kalau memang parah dikasih semacam tulisan, nanti itu dikasihkan ke yang sakit, dibakar atau diminum terserah gitu. Yang penting yang bersangkutan mau gimana caranya gitu ya. Jadi kemudian kebanyakan dari mereka istilahnya mohon maaf ya, bukan karena ini bagian daripada ikhtiar apapun itu ya. Jadi semua ikhtiar kalau disandarkan kepada Yang Maha Kuasa, bahwa niatnya kepada Yang Kuasa tidak syirik. Tetapi kalau kemudian disandarkan kepada selain Yang Maha Kuasa atau Allah akan menjadi syirik. Nah, yang dilakukan Pak Kaffi ini apakah amalan-amalan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan-amalan saya ini semua orang bisa mengerjakan, melakukannya bisa, mengerjakannya bisa. Wong itu cuman sebatas sholat aja kok. Sholat, kemudian? Iya, sholat terus wiritan. Kalau saya boleh buka tak terangkan masalah sholatnya gitu. Jadi istilahnya ya intinya sholat lah ya. Sholat. Jadi kemudian wiridan kepada Allah ya. Wiridan pada Allah. Kepada gitu, Allah mendekatkan. Ya, kalau gak istiqomah kan tidak bisa kalau istiqomah kan istilahnya bisa mendekat ke Allah. Bisa mendekat gitu kepada Allah, betul sekali. Jadi istilahnya sahabat Bawaslu bahwa ini adalah ikhtiar yang istilahnya laku ya, yang dilakukan tadi memberikan mediasi air, kemudian tetapi doa-doa, amalan-amalannya itu amalan-amalan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Kaffi ya. Kemudian kebanyakan mereka istilahnya mohon maaf ini ya, setelah datang kemudian pulang, bagaimana mereka responnya, puas atau sembuh atau bagaimana Pak Kaffi? Tentunya kan mereka memberikan informasi. Yang datang kepada saya itu responnya ya selama ini kebanyakan sukses lah.
Terus dia biasanya datang lagi itu ngajak orang atau lewat WA. Saya itu tidak milih orang untuk datang ke saya, sekalipun dia nakal, istilahnya orang perempuan nakal saya terima gitu kan. Jadi intinya kemudian niat dikembalikan kepada yang bersangkutan itu. Iya. Yang penting Pak Kafi menolong ya. Yang penting saya menolong. Menolong gitu. Tetapi menolongnya saya yang penting saya tidak melenceng dari agama. Melenceng dari agama ya. Ya oke, luar biasa. Sahabat Bawaslu luar biasa ini. Ini berkaitan dengan supranatural, paranormal. Tadi memang benar sahabat Bawaslu. Kalau di desa itu tidak ada istilahnya namanya paranormal. Kemudian tidak ada istilahnya dukun ya. Karena ini apa ya, mediasinya pakai air jelas, didoain, kemudian istiqomahnya, amalannya itu doa-doa biasa, kemudian sholat yang dilakukan seperti biasa ya, sholat yang ya tentunya sholat yang dianjurkan oleh agama, tidak melenceng dari itu. Saya kira sahabat Bawaslu juga banyak di daerah-daerah terkait dengan seperti ini, sahabat Bawaslu. Dan inilah dinamika atau apa yang ada di masyarakat, di desa, di daerah sahabat Bawaslu itu sudah lumrah terjadi karena berawal dari seorang guru ngaji yang kemudian banyak datang masyarakat kepada beliau untuk meminta berkonsultasi. Akhirnya seperti ini yang terjadi sahabat Bawaslu, termasuk apa yang terjadi di Pak Kafi ini. Pak Kafi ini istilahnya mendapatkan apa ya, warisan lah, ilmu warisan ya. Jadi bukan hanya harta aja, bukan hanya harta atau apa itu, tetapi ternyata juga ilmu bisa diwariskan asalkan ilmunya bermanfaat, positif, dan bisa membantu orang banyak. Saya kira baik Pak Kafi ya. Pak Kafi luar biasa. Inilah sahabat Bawaslu, sisi lain dari staf Bawaslu Kabupaten Probolinggo, koordinator staf koordinator HDI atau Hukum Data dan Informasi, dan masih banyak lagi staf-staf yang lain yang punya potensi di luar pekerjaan mereka. Salah satunya ini Muhammad Nur Kafi yang menjadi seorang, kalau tidak mau dikatakan seorang paranormal dan tidak mau dikatakan seorang yang dukun, tetapi kita bisa sebut sebagai orang pintar gitu aja. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan saya dengan Pak Muhammad Nur Kafi. Bisa diambil hikmahnya dan tetap kita harus melakukan berpikiran positif, sahabat Bawaslu. Dan jangan lupa tonton, like, dan subscribe video YouTube kami, dan bersama saya Cak Qorib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.